Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Anjani dengan NIM 86038704. Saya mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ 47 Pontianak, bergabung dalam Salut Bhinneka Melayu. Prodi yang saya ambil yaitu S1 PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan yang diampu oleh tutor Bapak Supriyadi Hasibuan MPG. Tugasnya yaitu mengobservasi dan mewawancarai salah satu pembina pramuka yang ada di SD sekitar tempat tinggal saya. Baiklah, untuk saat ini saya sendiri sudah berada di SDN 14 Kelati, Kecamatan Nangapinong, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung temui narasumber yang akan wawancara seputar kegiatan kepramukaan. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber, yaitu salah satu pembina yang berada di SDN 14 Kelati, Kecamatan Nangapinong, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Butet Isnawati SPG. Saya di kelas di SDN 14 Kelati sekaligus sebagai pengampu pramuka di sekolah ini. Terima kasih. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Ibu memang benar pengampu pramuka di SDN 14 Kelati ya. Jadi apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai seputar kegiatan kepramukaan? Iya, siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama mengenai struktur organisasi kepengurusan pramuka. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana struktur organisasi kepramukaan yang ada di SD ini, seperti siapa saja yang terlibat dan perannya itu apa saja? Untuk secara umum, struktur organisasi kepramukaan di SDN 14 Kelati, penanggung jawab utamanya tetap kepala sekolah, Pak Ali Kumus. Kemudian dari beberapa guru dipilih untuk menjadi pengampu pramuka. Nah, untuk tahun ini, semester ini, pengampu pramukanya di tahun pembelajaran 2025-2026 ini pengampu pramukanya dua orang guru, saya dan Pak Nasyun Amin, ya. Karena guru-guru yang lain akan dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan pada Jumat sore. Lanjut ke pertanyaan kedua mengenai jadwal kegiatan. Seperti apa sih jadwal kegiatan yang dilakukan di sekolah ini tuh? Apakah ada jadwal kegiatan dilakukan setiap minggu atau bagaimana? Nah, untuk jadwal kegiatan kepramukaan di SDN 14 Kelati, ini kita adakan atau kita laksanakan setiap hari Sabtu, dan jadwalnya jamnya itu setelah pembelajaran berakhir. Jadi anak-anak setelah pulang sekolah istirahat sebentar sekitar 15 menit atau 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pramuka. Berarti kegiatan pramuka itu dilakukan sekitar pukul setengah 11 sampai paling lamanya setengah 12. Selanjutnya kegiatan rutin dan non rutin. Apa saja Ibu kegiatan rutin dan non rutin yang dilakukan oleh anggota pramuka di sini? Ya, kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota pramuka ya adalah kegiatan pramuka yang kita lakukan. Yang pertama, kegiatan rutin itu pengenalan PBB kepada anak-anak anggota pramuka siaga, dan kemudian tentang pengamalan sikap-sikap pramuka yang ada di tingkat siaga, seperti ada sadharma, dan kemudian di dharma pramuka itu diamalkan, ditanyakan kepada setiap anak-anak. Kemudian untuk kegiatan rutinnya ini akan diadakan di bulan Desember nanti akan diadakan kegiatan persari pertemuan Sabtu nanti untuk menutup kegiatan pramuka di akhir tahun pembelajaran 2025-2026 khususnya di semester 1 ini. Kegiatan persari. Pertanyaan keempat mengenai sarana dan prasarana. Fasilitas apa aja sih yang sudah tersedia di sekolah ini untuk kegiatan pramuka? Untuk fasilitasnya ini boleh dikatakan masih kurang ya, dari segi ini ya, dari segi seragam anak-anak tidak sepenuhnya anak-anak menggunakan pakaian pramuka. Jadi kita nggak bisa ya. Yang penting di sini anaknya sudah bisa hadir ikut pramuka, karena kegiatan pramuka di sini baru berlangsung secara ini ya, sesuai jadwal itu selama Pak Alif menjabat di sini ya, sebelumnya. Jadi kita masih menyesuaikan. Nah, untuk prasarana dan sarana disiapkan di sekolah menyiapkan seperti peluit ada ya, kemudian semapur, kemudian ada lagi SKU untuk disampaikan ke anak-anak. Kemudian biasa juga untuk penyampaian materi pramuka kami menggunakan LCD dan
Infocus juga LCD, Infocus juga laptop untuk menyampaikan materi terkait materi yang di luar lapangan ya, khususnya materi-materi yang disampaikan di dalam kelas. Jadi menggunakan LCD, proyektor dan laptop Supaya bisa mengikuti perkembangan digital yang bisa. Pertanyaan kelima mengenai sistem penilaian kegiatan pramuka. Bagaimana sih Bu sistem penilaian dalam kegiatan pramuka? Apakah ada penghargaan atau evaluasi khusus untuk anggota? Nah, untuk anggota pramuka, ini sistem penilaiannya ini kita ambil dari semua kegiatan anak dari ini ya, penilaian secara langsung terhadap kegiatan pembelajaran anak mana yang ikut sepenuhnya. Akan tidak semua anak yang setiap hari pergi pramuka ya, yang aktif. Kemudian nilai akhirnya ini dimasukkan ke dalam nilai raport. Di sini nilainya ditentukan sesuai dengan hasil akhir yang didapatkan oleh Yang keenam mengenai prestasi yang diraih. Prestasi apa saja yang pernah diraih oleh pramuka di sini, baik di tingkat sekolah maupun daerah? Terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Untuk prestasi yang pernah diraih, ini sejujurnya sekolah ini belum pernah mengikuti kegiatan pramuka di luar sekolah. Karena baru juga ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang terakhir nih Bu, tentang tantangan dalam kegiatan pramukanya. Jadi apa aja atau adakah tantangan atau hambatan yang biasanya dihadapi Ibu sebagai pengampu pramuka di sini menghadapi anak-anak saat melakukan kegiatan pramuka? Yang pertama, tantangan yang pertama ini ya, dulu sebelum tahun 2025 ini Ya. di tahun 2023-24 itu pramukanya diadakan pada setiap sore Jumat. Sore Jumat. Nah, kendalanya di situ tidak semua anak bisa hadir, paling separuhnya. Kemudian dari situ diambil dievaluasi lagi ya, karena tidak bisa hadir semua karena Jumat sore. Kemudian dilakukanlah pada setiap Sabtu setelah pulang sekolah. Dan pada semester ini ya, khususnya semester ini anak-anak bisa lebih aktif lagi, bisa ikut semuanya. Itu kendalanya. Untuk ini ya, mengaktifkan murid-murid dalam kegiatan pramuka itu kendalanya. Minat mereka masih kurang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya pertanyakan kepada Ibu mengenai wawancara mengenai pramuka kali ini. Terima kasih Bu sudah bersedia menjawab. Apakah ada pesan dan ataupun saran untuk anak-anak mengenai kegiatan pramuka ke depannya? ya. Saran untuk anak-anak kedepannya, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka, karena pramuka itu melatih kita untuk belajar mandiri dan disiplin. Terima kasih.